Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang materi pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakter good governance. Istilah good governance pertama kali dipopulerkan oleh Bank Dunia atau World Bank dalam laporan-laporannya mengenai pembangunan di negara-negara Afrika berkenaan dengan pemberian bantuan-bantuan kepada negara-negara berkembang pada umumnya. Good governance kemudian menjadi kebutuhan bagi setiap negara terkait dengan makin kuatnya tuntutan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, pengertian good governance sendiri ini merupakan istilah dari bahasa Inggris. Good governance berasal dari gabungan kata governance, tata pemerintahan, dan good yang berarti baik. Istilah good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan yang baik atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, terdapat sejumlah pengertian mengenai good governance, antara lain menurut United Nations Development Program (UNDP). Menurut UNDP dalam dokumen kebijakannya yang berjudul Governance and Sustainable Human Development, good governance adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat dalam prinsip-prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif, dan efisien, bertanggung jawab, serta bervisi strategis. Selanjutnya, prinsip good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan. Nah, menurut UNDP, prinsip-prinsip good governance itu meliputi yang pertama partisipasi masyarakat, yang kedua tegaknya supremasi hukum, yang ketiga transparansi, yang keempat daya tanggap, yang kelima orientasi pada konsensus, yang keenam kesetaraan dan keadilan, yang ketujuh efektivitas dan efisiensi, yang kedelapan akuntabilitas, dan yang kesembilan adalah visi strategis. Prinsip good governance selanjutnya adalah menurut Bappenas. Jadi, menurut Bappenas, prinsip good governance adalah pemerintahan yang visioner atau mempunyai pandangan yang jauh ke depan, pemerintahan yang bersifat terbuka atau transparan, pemerintahan yang cepat tanggap, pemerintahan yang bertanggung jawab, pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif, pemerintahan yang terdesentralisasi, pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus, pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat, pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat, pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan, pemerintahan yang memiliki komitmen pada tuntutan pasar, dan pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup. Selain prinsip, good governance juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri good governance antara lain, yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosioekonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi, yakni adanya jaringan multisistem antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Selanjutnya proses penguatan diri sendiri, yakni ada upaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Keseimbangan kekuatan, yakni dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Kemudian interdependensi, yakni menciptakan saling kebergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi
yang difasilitasi. Pelaksanaan atau implementasi tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance memerlukan dasar-dasar yang tepat. Salah satunya adalah asas-asas umum good governance. Asas umum itu ada 7, yaitu yang pertama asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas ketertiban umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keenam, asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, karakteristik good governance. Menurut UNDP, good governance memiliki karakteristik antara lain, yang pertama mengikut sertakan semua warga negara, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, dan memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Adapun World Bank atau Bank Dunia mengungkapkan sejumlah karakteristik good governance, yaitu antara lain masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, yang kedua terbuka, pembuat kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional, dan adanya aturan hukum. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya beberapa persyaratan, antara lain akuntabilitas publik terwujud. Yang kedua, sistem informasinya terjamin, sehingga berbagai kebijakan pemerintah dapat diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, manajemen sektor publik efisien. Jadi berbagai teknik manajemen di lingkungan administrasi pemerintah hadir dan dipelajari serta dilakukan desentralisasi administrasi pemerintah. Yang keempat, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dilakukan secara transparan. Yang kelima, perangkat hukum memadai, yaitu terdapat berbagai peraturan yang mendukung pelaksanaan good governance. Nah, good governance hanya bermakna apabila keberadaannya ditopang oleh lembaga-lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Lembaga-lembaga tersebut adalah negara, sektor dunia usaha atau swasta, dan masyarakat. Good governance sepatutnya menciptakan sinergi antara sektor pemerintah yang menyediakan berbagai perangkat aturan dan kebijakan, sektor dunia usaha atau swasta yang menggerakkan roda perekonomian, dan sektor masyarakat yang melakukan aktivitas swadaya guna mengembangkan sumber daya manusia dan mengawasi kebijakan pemerintahan. Adapun agar implementasi good governance atau pemerintahan yang baik dapat terlaksana, di Indonesia terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan MPR RI nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dapat dibahas dalam partisipasi masyarakat. Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan masyarakat. Pada partisipasi masyarakat, semua warga negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh itu dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif. Pada masyarakat demokratis, segala pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Hal ini membuat partisipasi masyarakat sangat penting untuk menyambungkan antara kepentingan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan negara dan pemerintah sebagai pelaksana jalannya pembangunan. Semakin baik tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu negara, maka semakin baik pula kehidupan demokrasi dalam suatu negara tersebut. Adapun syarat utama untuk menciptakan partisipasi masyarakat yang tinggi sebagai cerminan kehidupan demokrasi yang semakin baik adalah masyarakat dengan kualitas pendidikan yang baik dan masyarakat yang sejahtera. Terdapat 5 hal yang menjadi persyaratan dari pemerintahan yang terbuka atau transparan. Prinsip lain dari good governance adalah transparansi atau keterbukaan informasi. Good governance mensyaratkan pemerintahan terbuka. Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Hal ini mencakup seluruh proses pengelolaan sumber daya publik, sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya. Terdapat 5 hal yang menjadi persyaratan dari pemerintahan yang terbuka atau transparan, yaitu adanya hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk terlibat dalam partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik, kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan dengan adanya kebebasan pers, hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas hak yang ditolak. Nah, selanjutnya, setelah kamu belajar materi tentang pelaksanaan pemerintah sesuai dengan karakteristik good governance, sekarang jelaskan menurut pendapatmu, apakah pemerintahan Indonesia saat ini sudah menjalankan prinsip-prinsip good governance? Jelaskan pendapatmu. Nah, anak-anak, sekian pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.